Kan dulu, Mas Saiful dulu jadi SMA, SMK? SMK, TKJ. Oh, TKJ. Oh, berarti udah pernah grip ya? Iya, pernah. Nah, itu saya kalau nge-grip itu mesti menceng ini, menceng itu. Itu yang bikin malas jaringan malas. Ya ampun, masa-masa ini yang gripping gitu malas banget. Ya, ping mikrotik ya. Nah, oh, udah belajar mikrotik ya berarti ya? Iya, itu uji komnya saya mikrotik. Oh, oke. Bikin jaringan LAN sederhana. Mikrotik itu kan kabelnya tipis banget ya, kecil. Itu fiber, Pak. Kalau mikrotik ininya alatnya teh yang Oh, iya. host voucher gitu. Lebih voucher. Oh, iya. Login. Oke, terus eh ini Mas Sepul di mana? JNT, JNE, T atau JNE. E? E. Itu udah berapa bulan nih? Baru 4 bulan. Alhamdulillah ya. Semoga dibetah-betahin ya di sana. Bismillah ya, 4 bulan. Jadi kan kuliahnya masih berapa semester lagi Mas Epul ya? Mas Epul Masih semester berapa sih? ya. Semester 4 bukan? Iya, semester 4 tapi kan ngambilnya Paruh ya? ya 3. Semester 3. Iya. Oh iya ya. Ya mungkin 4 semester lagi lah ya. Ya semoga dibetah-betahin ya di sana. Tapi kalau ada yang lebih baik ya silahkan, Bapak. Sambil freelance mungkin bikin web-web di sekitar tempatnya. Kalau masih kurang yakin. Jika yakin. Iya, ya, Tapi, web mah tapi nanti tapi saya kesalahan. pun ngambil web framework kan Iya, baru semester ini ya. baru semester ini. Nah itu cocok banget nih kalau misalkan pengen belajar web. Nah ini sekarang nih ya, sekarang web framework ya. Nanti kita Iya, bahas. Kalau Mas Saiful bisa mengikuti dari nol ya sampai selesai. Seperti Mas Ian, tahu Mas Ian kan masih ingat? iya. Nah, dia tuh bikin dari nol, bikin web jadi gitu. Pak Sekar, Mas Ian, Pak Syuhada, kemarin banyak banget. Bahkan Mas yang dari Mas Royhan ya, itu bikin web jadi gitu loh. Nah, itu kalau mau dijual beli cocok nih gitu, kalau mau ya. Oke. Oke, Laptop saya sekarang gimana laptopnya? lagi rusak sekarang. Lagi rusak. Oh, ini pakai HP. Iya, Oh, mati total atau gimana? LCD-nya kena. Waduh. Ini apa? Hitam sebelah gitu. Oh, wah ini nih kalau LCD kena udah sulit ya. Mahal. Lagi pesen saya di Shopee. Oh, bisa pasang ya berarti ya? Kiri. Oh, ngeri nih kalau LCD ya. Oke lah. Ya udah semoga dapat yang lebih baik ya LCD-nya dan dijaga dengan baik ya. Sayang soalnya Betul. nih kalau misalkan rusak udah mulai coding soalnya kita nih gitu loh. Oke, kita mulai dulu ya. Mari sebelum kita mulai belajar ya, kita buat dulu dengan berdoa sesuai dengan puasa masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Mohon maaf kalau misalkan banyak noise ya. Lagi rame di kantor soalnya nih. Jadi malam ini ya kita tuh akan membahas dua tema. Pertama framework, tapi bootstrap, sama web builder. Ya, nanti kita akan belajar web builder seperti cara bikin web tapi drag and drop. Kan kita belajarnya kemarin bootstrap ya, ngeditnya pakai coding tuh. Nah, nanti kita pakai yang bisa drag and drop. Jadi, misal kurang geser ke kiri kayak gitu. Nah, itu bisa di drag and drop tanpa coding ya. Nanti habis ini. Semoga kebayang nih. Nah, sebelum ke sana kita kan minggu depan udah puasa nih. Enaknya gimana nih? Jamnya kita ganti pagi, siang, sore.
Saya kalau siang masih kerja ya. Sore. Sore kali Pak. Sambil Mas Epul pulang jam berapa emang? jam 5 Oh, jam masalahnya. 5. Iya. Ini udah mau apa namanya? Udah mau buka ya. Iya. Oke. Ya boleh juga sih kita ngebuburit ya. Ngebubukot ya, adalah ngebubu coding. Ngebubukot, ngebuburing, ngebubu coding lah apa sebutannya lah. Oke, kita ngebuburit mungkin jam 5 ya. Iya Uh, Pak. kita coba jam 5 karena teman-teman di sini juga rata-rata itu rata-rata di Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Timur kalau salah, atau Jawa Barat. Mungkin jam 5 atau jam tengah 5 kita mulai. Oke. Atau malah weekend aja, kalau weekend masuk. Kalau weekend masuk Sabtu. Minggu. Sabtu masuk full. Iya. Minggu libur. Kalau minggu itu sudah nggak ada waktu lagi saya, Pak. Maksudnya udah di booking sama mata kuliah lain. Yaudah deh, kita coba. Ini ada apa? Jumat ya, Jumat sore ya, oke. Ini cuma saya doang Pak. Kayaknya sih, ya saya nggak tahu nih teman-teman angkatan 4 ya, ini kan harusnya angkatan 4 ya. Itu memang nggak terlalu banyak yang ambil angkatan 4. Nah terus saya itu bingung ya sama angkatan genap ya. Angkatan genap itu ciri khasnya itu banyak yang off ya, tapi LMS-nya jalan gitu ya. Angkatan 2, angkatan 4 ya. Itu tuh walaupun jarang ikut sinkronus, tapi LMS-nya itu lancar gitu loh. Hijau gitu. Masih bingung gitu. Kok angkatan genap semua ya? Agak curiga. Ada apa dengan angkatan genap gitu? Masa kan angkatan 3 kan ganjil kan? Iya. Ada apa ya? Gitu ya. Tapi ya sebenarnya memang dari awal ya namanya sinkronus kan kita hanya untuk diskusi ya. Diskusi tanya jawab, bimbingan, apapun itulah ya. Kalau misalkan memang lagi nggak bisa, rekaman pasti ada gitu kan. Nah terus apa lagi ya? Kalau misalkan Mas Epul udah mulai coding ya, kita bisa sharing nih nanti. Misalkan Mas Epul udah datang LCD-nya, udah mulai coding, terus coding error itu, nah kita bisa lewat sinkronus nih. Pak ini error Pak, gitu. Dibimbing langsung lah nanti. Gitu. Gak usah malu-malu ya, langsung aja minta. Gitu. Kayak kemarin tuh Mas Ian, misalkan Mas David Fitrianto itu bimbingan coding sampai 3 jam kita. Dari jam 5 sampai jam 8. Wah, itu error satu doang gitu. Pikir kita bareng-bareng gitu. Apa yang error ya? Pusing. Gitu ya. Jadi gak usah khawatir ya. Iya, Kita bareng. Kalau misal Mas Saiful niat, kita bisa bareng-bareng kok ya. Kita buka dulu. Oke, yang pertama adalah saya mau sharing fitur ini ya, fitur Gmeet kalau misalnya pakai laptop, pakai komputer, pakai layar, itu kan masalahnya kan seperti ini nih ya. Kalau kita buka yang lain, kita nggak bisa lihat Meet-nya gitu. Nah, sebenarnya di Google Meet itu ada fitur di sini titik 3, buka picture in picture. Nah, ini. Jadi seperti Zoom ya. Ya enggak? Iya. Malah jadi atur nih ya, besar kecil. Kalau kita ganti yang lain bisa. Kita buka PPT bisa, ada di sini. Cuman mungkin di layar Mas Evol juga muncul ya seperti ini ya. Iya. Ya gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, ya, walaupun kita pakai Meet, fiturnya juga luar biasa. Ya, sama seperti Zoom kok. Malah ini bisa diperbesar kecil nih, seperti Zoom banget. Tuh.
Enak ya. Oke, segini aja deh besar-besar. Oke, di malam ini kita akan praktek langsung ya. Walaupun Mas Epul lagi nggak ada laptop, tapi nanti dicoba dulu aja ya. Ditekan dulu aja nggak apa-apa. Ini untuk teman-teman juga seperti Mas Khairuddin, Mas dan yang lain-lain ya, Mas Sanin dan kawan-kawan. Jadi yang kita bahas malam ini itu tentang framework Bootstrap. Ya, dulu mungkin pernah kita bahas ya framework waktu di semester 1 misalkan, atau awal-awal lah ya, udah pernah bahas nih framework gitu. Pakai Bootstrap. Mungkin teman-teman berpikir Bootstrap itu hanya template doang ya, tapi secara harfiah, secara teori, Bootstrap itu adalah framework tapi dari bahasa CSS gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Bootstrap gitu? Ketutupnya sebentar. Nah, Bootstrap itu kerangka kerja CSS ya, yang open source atau terbuka ya, terbuka dan bebas untuk merancang situs web dan aplikasi web. Dan framework website sendiri ya, pengertiannya itu kerangka pemrograman yang gratis juga untuk merancang sebuah website. Nah, sedangkan di Bootstrap ini template desain di Bootstrap ini kita menggunakan HTML dan CSS, bahkan ada JavaScript ya untuk typografi, button, navigasi, form dan lain-lain. Ya, kita akan lihat di sini ya. Nah, terus apa sih yang disiapkan nih? Gitu ya. Yang pertama HTML ya. HTML di Bootstrap ada, CSS ya, CSS layouting ya. Kalau Mas Epul pernah bikin web profile dulu ya. Tapi yang kita buat nanti bukan cuma web profile, bukan ya. Nanti ada hubungannya dengan CI ya, Code Igniter, terus internet dan teknologi web. Nah, beberapa tema Bootstrap Mas Epul bisa ambil dari sini. Ya, di PPT ada ya, nanti dicek aja, diklik aja bisa muncul. Gitu. Nah, kenapa sih kok kita pakai framework gitu kan? Yang pertama lebih simpel ya. Di sini ada dua perbandingan ya, framework sama native. Kalau misalkan pakai CSS atau pakai PHP, ya PHP dulu zaman semester 1, itu kan native-nya panjang banget tuh. Enggak, untuk insert slide kalau masih ingat ya, itu panjang banget. Tapi kalau pakai framework cukup dipanggil kelasnya doang ya. Tipe kelasnya BTN primary, artinya tinggal dipanggil kelasnya doang gitu. Nanti kita cek deh ya. Apa aja yang bisa dipakai ya untuk pembelajaran 1 semester ini? Mas Epul tuh bisa memilih banyak dashboard ya, bisa admin LTI, bisa SB admin, bisa Argon dashboard, material dashboard, black dashboard, dan lain-lain. Ini bisa dipakai. Kalau di sini kita pakai apa ya, lupa saya. Nah, kita langsung learning by coding ya. Nah, jadi ya kita buka deh di sini. Jadi Mas Epul silakan tentukan dulu tema Bootstrap-nya ya sebelum membuat pemrograman ya. Nah, tema Bootstrap-nya di sini tuh bukan cuma halaman depan. Kan dulu bikin web profile. Nah, makanya tadi saya share ada beberapa kan, ada SB admin misalkan. Ini SB admin. Di-download aja. Ya, di-download aja. Kita cek mana free live preview. Nah, di SB admin di sini udah ada template banyak banget, tinggal dipakai, tinggal diedit. Misalkan Mas Saiful kalau misalkan input data di JNE kan ada tuh tampilan yang gini ya enggak? Ada juga. Nah, jadi Mas Saiful bisa nih pakai template ini. Ya yang seperti ini, yang seperti ini ya, per bulan berapa. Ini kalau misalkan dibuat sistemnya bagus banget. Dan tampilannya juga udah bagus kan. Warnanya itu udah enak gitu dilihat. Gitu. Misalkan nih ya page, kita cek login. Udah ada nih, tinggal dipakai loginnya. Tinggal diedit. Terus register. Nah, tinggal dipakai, tinggal diedit gitu. Terus apa lagi ya? Ada banyak sih. Chart ya, chart seperti ini, table ya, komponen tabel, tinggal cari misalkan
Ini ada nah ini seperti ini, Caesar. Selamat bergabung Mas Asrul. Terus utilities, komponen misalkan button, ya button-button yang bisa dipakai, ya ini pun tinggal dipakai aja. Ya, nanti untuk settingnya kita bahas di Synchronous besok ya, Synchronous minggu depan. Nah untuk sekarang yang kita cek adalah inputan dulu ya, inputan misalkan seperti inputan apa ya, inputan apa aja di sini. Color, ini warna ya, border, animation, drop down ya udah ada. Aku tahu. Nah itu deh intinya ya, jadi nanti bisa dipakai. Oke, ada lagi admin LTE tadi ya, admin LTE ini bisa dicek juga nih, bisa pakai ini. Nih di sini juga lebih banyak banget ya, lebih enak nih, ada kalender malah ya, template kalender ada nih ya, tinggal dipakai. Misalkan mau bikin event ngajar, tapi ini belum bisa dipakai ya, belum bisa dipakai kalau ini ngajar lunch. Mohon maaf ya, agak bocor sedikit. Galeri ya, ini template aja tinggal dipakai doang ya. Terus apa tadi ya, form ya, form. Nah tinggal dipakai, tinggal dipilih doang nanti gitu ya. Nah begitu dia. Oke, kita coba satu ya, admin LTI ya, admin LTI, coba kita download aja ya. Ini preview aja ya, kalau misalkan nanti lupa ya bisa dicek lagi, download lagi nggak apa-apa. Kita download admin LTI ini ya, versi 3.2. Ini. Oke, kita sudah mendownload, ternyata cuma dikit ya, 27 MB. Oke, sebagai gambaran, ini punya Mbak Sekar ya, salah satunya. Nanti Mas Saiful ya membuat seperti ini gitu, login, create an account ya. Ini pun pakai template ya, namanya NetAdmin ya, pakai template login. Nah ini enak kan. Nah saya lupa passwordnya, sebentar saya cek dulu. Passwordnya apa ya, Mbak Sekar ya. Sekar. Passwordnya itu 12. Nah seperti ini Mas Saiful ya. Nah nanti yang Mas Saiful buat seperti ini. Jadi misalkan login nih sebagai admin, nanti bisa mengakses menu admin, menu apa gitu kan. Nah, nanti kalau Mas Saiful login sebagai siswa misalkan, nah, cuman bisa login siswa doang, gitu. Seperti itu aja. Gitu. Jadi teman-teman ya intinya output semester ini ya itu cuman seperti ini. Ya bukan cuman sih ya, ini juga sulit ya, penuh dengan perjuangan ya seperti ini. Itu ya. Nah, ini pun pakai template, lihat ya. Ini semua pakai template, teman-teman. Table-nya pakai template. Ya, ini pakai template. Input datanya pakai template. Yang enak kan? Nah, log ya masuk. Oke, kembali lagi ke materi ya. Tadi udah ada admin LTI, kita ekspor. Kita ekspor semuanya. Ekspor all.
di download di sini aja. Nah ini admin LTE. Oke, ini udah muncul admin LTE. Kita pindahkan. Jadi kalau misalkan saya full pakai Windows kan ada XAMPP ya. XAMPP itu ditaruhnya di exam htdoc ya. Jangan lupa ya kalau saya di Mac pakai MAMP htdoc ditaruh di sini. Gitu. Oke, admin. Nah, tapi kalau misalkan Mas Epul atau yang lain-lain pakai exam, jangan lupa di downgrade ya. Coba dicek dulu teman-teman ya. Di downgrade. Nah, kalau saya itu pakai PHP 7.4 ya. Nanti silakan ya, ini note dan penting banget ya, karena kalau nggak pakai 7.4 itu kan error. Itu silakan. Nanti kalau misalkan pakai XAMPP, coba aja akses localhost-nya, cari button tertulis PHP version, coba dicek ya, versi berapa. Ya, dicek dulu, nanti di uninstall ya, terus di download. Di download yang mana ya, sebentar. Di download yang saya itu taruh di mana ya? Nah ini ya, saya taruh di topik keempat ya, 7.4 di sini. Silahkan diklik, di download gitu. Ya, di download dulu. Nanti CE-nya juga sama, CE-nya di sini. Jangan ngecek di Google ya, karena takutnya salah. Pasti download CI gitu kan. Itu mungkin nanti akan error ya mungkin. Nah, jadi untuk downloadnya silahkan langsung aja klik di LMS, cari di sini. Gitu. Untuk NAS admin bisa pakai ini atau pakai admin LTE ya yang kita coba tadi. Silahkan. Localhost kita akses tadi belajar namanya. Nah ya, jadi admin LTE. Oke. Nah, jadi nanti di sini teman-teman Mas Epul dan kawan-kawan tinggal pilih aja nih yang mau dihapus apa. Ini banyak banget ya teman-teman ya. Ada banyak banget. Nah, makanya PR-nya adalah ya PR-nya silahkan di sini ya, silahkan tentukan aku tutup tentukan file apa aja yang akan digunakan. Jadi htdoc belajar ya saya belajar. Salah. Belajar open. Ya, di bagian indeks. Mana indeks ya? Indeks. Nah, ini indeks. Kenapa indeks ya? Karena semua file kalau diakses ya biasanya akan mengarah ke indeks, entah indeks PHP, indeks HTML kayak gitu. Nah, silakan Mas Epul nanti menggantinya aja. Cara bacanya gimana? Misalkan biasanya tuh di sini ada tertulis apa namanya? Komen ya. Seperti ini, navbar ya. Navbar itu sampai bawah ya nih, garisnya nih sampai bawah. Kurang besar kayaknya ya. Nah, ini besarin nih. Navbar kan sampai bawah tuh navbar banyak banget. Nah, navbar itu bagian sini samping. Ya, jadi dicek mana navbar tadi? Aku saya lupa. Google navbar, oke, kita cek dropdown bar. Ini bagian atas ya. Notification drop menu sebelah sini. Ini mau dihapus juga boleh, silakan. Nah, main sidebar samping sini ya. Nah, ini ada dashboard. Oke, kita turun lagi dashboard tuh yang bagian sini kalau salah. Kelewat. Widget ya. Ini sebentar nih saya klik. Nah, ini. Kita kan nggak perlu dashboard seperti ini kan. Tinggal hapus aja udah. Dashboard 1, 2, 3 sampai ini kan LI sini ya. Nah, jadi harus teliti ya, save. Cari lagi widget. Cari widget tuh nggak perlu dipakai, hapus dulu. Jadi anggap aja yang di samping itu kosong dulu aja deh, gitu ya udah kata kosong hapus. Sampai di mana ya? Sampai di kontak us deh. Login dulu deh.
Banyak banget ya, blank page. Nah ini, sampai sini aja, hapus. Kalau misalkan mau dipakai lagi, ya udah nanti dicek lagi nggak apa-apa. Terus nah ini kan cuma dashboard doang, gitu. Terus nanti tinggal dipakai lagi, yang mau dipakai yang mana. Misalkan apalah itu ya. Kita Ctrl Z, save, kita refresh. Nanti kan tadi dashboard kita hapus. Nah ini kalau ada yang error, kalau kita salah hapus, biasanya akan muncul seperti ini nih, gitu. Ya jadi perlu ketelitian lebih ya dalam mengoding. Save. Nah ini, misalkan yang mau dipakai adalah login gitu. Ya udah kita cari login, mana login nih? Login, layout, option, chart. Jadi perlu ditandai ya yang mau dipakai apa dulu gitu. Mailbox, pages, profile. Ini misalkan mau dipakai, boleh silahkan disimpan. Ya cari profile HTML, nanti cari. Ini kalau dihapus pun sebenarnya nggak ada pengaruh ya, aman ya. Dashboard, widget, layout option, dan lain-lain. Oke. Nah, terus gimana dengan login? Oke, kita cari ya teman-teman. Kita cari di bagian pages ya. Cari di bagian mana ya? Saya lupa. Layout, search, tables, UI, mana ya? Login. Intinya ada di sini ya, tapi saya lupa gitu aja. Saya lupa. Nanti teman-teman tinggal cari aja mana yang untuk ini login ketemu ternyata. Login ya. Login itu di bagian example login HTML. Oke. Login. Nah, ini ya. Bisa dipakai. Gitu. Nah, kalau mau mulai dari nol ya kita coba next ya. Next kita akan coba di sinkronis selanjutnya kita coba ngoding dari nol ya. Gimana caranya menggunakan Bootstrap dengan CI ya. Untuk sekarang disiapkan dulu ya, XAMPP-nya disiapkan, terus Bootstrap-nya disiapkan ya. Nanti kita akan coba bareng-bareng gitu. Ya, jadi nanti saya bimbing langsung gitu ya, praktek langsung deh gitu. Terus register ya, ini dipakai juga gitu. Nah, terus apa lagi ya? Nah, itulah intinya untuk Bootstrap ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nanti silakan intinya didownload dulu, bisa pakai Nest Admin ya. Nest Admin boleh, admin LTI boleh, SP Admin boleh, terserah ya. Itu sudah ada di PPT, tinggal diambil. Nah, selanjutnya itu tentang web builder ya. Tadi saya membahas web builder. Ini belum saya share waktu semester awal, karena saya juga baru tahu web builder. Nah, sebenarnya ada banyak ya, seperti WordPress. WordPress itu juga web builder ya teman-teman. Web builder itu mungkin Mas Epul pernah nih pakai WordPress ya dulu. Nah, sebenarnya ada lagi ya untuk membuat dashboard misalkan. Kita pakai GoDaddy. Ya, atau pakai Wix itu bisa juga. Tapi Wix itu kalau salah dari Israel. Ya, kalau misalkan nggak mau, kita pakai GoDaddy aja. Enak kok, sama-sama enak. Dibuka aja. Ya, ini saya contohkan cara membuat web design dengan cepat. Kita mulai gratis saja. Kalau belum punya akun, silakan login aja. Ya, kalau belum punya akun. Ini saya log out tadi ya ternyata ya. Udah, saya masuk lagi. Oke, misalkan mau bikin baru nih. Udah kekajian, misalkan
Kalau Mas Apple itu kan JNE ya, misalkan apa ya? JNE itu produk ya misalkan. Produk promosi deh, misalkan untuk sekolah atau apapun. Misalkan namanya Saipul Store, itu aja. Nah, udah nih. Dulu kan kita pernah membahas tuh pakai Bootstrap ya. Nah, ini ada web yang sebetulnya juga enak. Web builder. Ini pun bisa di hosting juga. Ya, teman ini masih dari sana ya. Nanti kalau misalkan masih bingung, tinggal di next aja. Nah, di sini teman-teman nggak perlu ngoding, ngedit pakai VS Code seperti ini, nyari misalkan sekolah gitu kan. Localhost, belajar. Ya, belum tak save ya. Ini login, sorry. Belajar, login, example, login.html. Oh, salah ya saya. Pages. Salah ya. Di mana fontnya ya? Page layout. Bukan. Form, bukan. UI. Bukan. Dan di mana table? Sort. Form, example. Saya kok bingung ya, karena di mana ya? Kita ganti yang ini aja deh ya, index. Ini aja deh. Misalkan mau ganti sekolah gitu. Kalau di sini kan harus ketik manual nih, ya sekolah. Tuh ya, sekolah di sini berubah. Nah, tapi di sini juga lebih enak ya, tinggal ganti aja. Misalkan mau typo nih, bukan Saipul Store, Saipul JNI misalkan. Selamat datang di Saipul JNI. Nah, yang ini kliknya ini bisa diganti. Ya. Mau ngirim apa? Misalkan Mas Saipul ini membuka toko sendiri ya. Ya, halamannya apa? Kalau misalkan mau diganti ke web, boleh nih. Misalkan nyambungnya ke WhatsApp. Ya. WhatsApp kan ada nomornya tuh ya. Kalau WhatsApp web, kalau WhatsApp itu gimana ya tulisannya? wa.me, nah seperti ini nih. wa.me nomornya Mas Saiful berapa itu? Misalkan nomor saya ya. 0878 30 80 30. Copy, kita masukkan ke sini misalkan, paste, save, selesai. Taruh sini aja deh. Kita klik. Oh, ini harus di tinjau dulu. Klik. Mau ngirim apa? Nah, masuk ke web saya, ke nomor saya. Gitu. Gimana? Keren kan? Kita edit lagi. Ya, misalkan mau ganti foto, ya udah ganti aja fotonya nih. Sampulnya. Ubah gambar. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot gitu. Mau sambungin ke medsos, boleh, silahkan. Nih, fotonya besar soalnya. Nah, masuk, sisipkan. Ya, ini agak narsis ya kalau foto sendiri ya. Narsis. Tapi, nah ya, foto sendiri tapi ya, mohon maaf. Itu selesai. Oke. Terus misalkan mau nambahin apa namanya nih? Kontainer ya, nambahin sendiri ya. Misalkan kita apa? Ya udah klik aja tambah di sini tadi ya. Tambah atau di bawahnya nih. Tambahin. Cari aja di sini. Ini kan yang rekomendasi ya. Yang populer misalkan cari misalkan mau tautan medsos. Ya udah deh, tambahkan. Nah, jadi nggak usah ngetik dari nol ya. Coba bayangkan kalau di sini. Aduh, ngetik dari nol nih, medsos ngetik, aduh repot. Ini enggak, ini tinggal gini doang ya.
Untuk dashboard tapi ya, dashboard kan enak nih, cuman gambar di depan. Misalkan ini gambar apa ya, kalau CNE itu kantornya misalkan ya. Tapi saya ada foto kantor nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Ya wes, sementara pakai foto saya dulu aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, daripada nggak ada foto ya. Nah, ada teksnya nih, ganti. Mau ngirim ini, gitu misalkan. Gimana? Enak kan? Ya, untuk dashboard ya. Ini enak banget coba. Enak. Linknya. Ya udah, cek aja Facebook apa linknya. Ya udah, tadi Facebooknya Mas Epul. Misalkan punya fanpage ya. Copy paste. Twitter gitu. Wah, enak banget. Kita selesai. Ya kan? Kita coba perhatiin jauh. Duh, muncul kan fotonya, foto saya. Tuh. Oh, sebentar, ada yang belum diedit. Yang ini masih nggak bisa ya. Paket gratis. Oh, oke. Nggak apa-apa. Ini mau diganti tak juga bisa. Ini harus diisi semua kayaknya ya, biar nggak gelap seperti ini. Edit warna, sambungkan atau buat halaman. Ada yang salah ya? Facebook.com. Save. Oh iya, masuk ya, udah ada masuk. Kalau mau tambah lagi Twitter, Instagram misalkan. Instagram. Ini kalau teman-teman sedang buka laptop, ngoding juga enak banget sebenarnya. Nggak tahu nih, ada musik kadang enggak. Beban di sini. Save. Nggak tahu ya, kok nggak muncul ya. Udahlah, ntar aja deh. Ya, sambungkan ke Facebook, hubungi kami, kirim, captcha, masukin ganti ini misalkan ya, jam, ganti aja jam berapa. Mas Epul tadi pulang jam 5 ya, masuk jam 9 gitu. Sabtu masuk misalkan gitu. Wah, ini keren ya. Gimana? Enak nggak? Hostingnya gimana? Hosting, ya udah terbitkan aja. Langsung bisa diterbitkan ya, Pak? Langsung di sini bisa. Ini untuk dashboard depan ya. Kalau misalkan mau disambungin ke, sebentar. Ini yang free ya, yang free. Ini yang free. Yang free itu nggak bisa dicari di Google. Soalnya free ya. Soalnya free. Nyari Saipul Store juga nggak ada paling. Ada tapi bukan yang ini gitu. Iya. Ya, malah yang lain ya. Saipul Shop. Tapi kalau mau di apa namanya, biar muncul di Google ya udah, belilah domain. Cari aja Saipul Store. Ada nih gratis ya, saipulstore.com gratis. Wah, saya jadi kepengen ya. Saya malah baru tahu ya. Nih gratis. Untuk tahun pertama dengan 3 tahun pendaftaran. Oh, kalau mau apa namanya, domainnya doang ya. Kalau servernya ya bayar tetap. Ya, kalau domain gratis.com. Servernya ya yang untuk menyimpan data lah intinya. Tetap bayar ternyata. Mau 100.000 per tahun, murah loh ini loh, 100.000 per tahun ya. Kalau misalkan webnya aktif ya. Kalau punya domain di luar GoDaddy juga bisa. Beli domain aja deh. Masih loading ya. Beli domain aja, bisa enggak? Anda bisa membeli domain sekarang, tapi perlu tingkatan agar domain Anda bisa digunakan di sini. Ya, isi seperti ini, beli. Ini untuk 3 tahun. 3 tahun, 1 juta ya untuk server dan kawan-kawan ya, untuk cloud. Tapi kalau Mas Saipul punya cloud sendiri, di sekolah atau dimanapun, ya bisa lah.
hosting sendiri. Yang kom mahal emang, yang kom mahal ya, yang kamu tuh mahal. Kalau mau murah ya MyID itu 10.000 per tahun apa ya, itu murah banget MyID. Saya dulu pernah pakai soalnya. Full Store. Ini agak terbatas ya kalau yang ini ya, agak terbatas. Kalau mau hosting yang lebih bagus ya ada di apa namanya? Ada di Hostinger. Ya, Hostinger tuh lebih lengkap, hosting banyak. Tapi kalau ini boleh silakan lah. Full.store. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Gimana? Jadi sebentar saya balik lagi. Untuk CSS ya, ini ada Mas Asrul juga. Jadi kita membahas tentang CSS. Ya, CSS itu termasuk framework ya, ingat ya, termasuk framework. Kenapa pakai framework? Karena biar lebih simple ya, lebih simple, lebih enak gitu. Nah, ini hanya sebagai pembuka aja ya. Karena ngoding sesungguhnya itu di minggu kapan ya? Kita kan jadwal sinkronusnya itu minggu ini 4 ya, minggu ke 5 6, minggu ke 6 itu di sini ya. 22. Ya, nanti di tanggal 22 semoga bagi yang laptopnya rusak bisa segera diperbaiki. Nanti kita ngobar ya. Dan ingat kita mulainya itu mungkin sekitar jam 5 atau kalau mau habis subuh boleh, terserah mau habis subuh sambil ngantuk-ngantuk boleh lah ya. Nanti kita coba diskusikan di grup lah ya, untuk lain. Soalnya sayang banget kalau misalkan udah ngambil framework tapi nggak bisa ngoding gitu ya, itu sayang banget gitu. Untuk materi ya, saya itu lengkap teman-teman. Saya open sebentar. Untuk materi saya lengkap ya. Teman-teman bisa mengikuti dari 1 sampai 7 untuk membuat sebuah web ya, bisa 1 sampai 7. Nanti kalau misalkan teman-teman ikutin semua ini, insya Allah akan bisa membuat suatu website. Kalau nggak percaya, ada nih contoh rekaman presentasi project. Ya, ini bisa dilihat. Nih, ini contoh punya siapa nih? Contohnya punya Ian. Bentar, di saya masih loading ya, lagi gangguan jaringan kayaknya dah. Terus ada lagi satu lagi ya. Nanti bisa jadi patokan ya, jadi bayangan, inspirasi. Nah ini nih, ini Mas Ian ya ini ya. Ada suaranya Mas Ian. Terus Itu Mas Ian pakai chip panel ya Pak ya? iya, Mas. Ya ini Mas Davi juga bikin nih. Ini Pak Suada ada juga lengkap. Ini kok burem ya? Resolusinya Pak. Nah, Pak Suada tuh, jangan kalah sama Pak Suada. Iya Mas, siapa namanya tadi? Mas Ian itu pakai cPanel. Nanti ada materi hosting ya. Kita tuh ada materi hosting, yaitu di sini. Kalau Mas Saiful mungkin udah tahu lah ya untuk hosting ya. Tapi di pas kita kan banyak yang masih baru tuh, yang masih belajar ya. Ada juga di hosting pakai host gratis ya. Di sini ada juga. Jadi kalau saran bagi saya kalau mau dari 0 bisa belajar dari 1 sampai 7. Yang 9 sampai 14 itu opsional. Ini kan versi advance-nya ya, versi lanjut gitu. Tapi mau kerjakan juga boleh. Malah bagus banget ya biar lebih berkembang. Nanti nge-hosting, terus ada project challenge ya bagi siapapun seperti biasa ya yang sudah membuat project aplikasi framework pakai apapun, Laravel atau Code Igniter.
terus udah bisa user management atau menu management, udah di hosting, presentasi, ya semuanya dapat A gitu aja. Kalau ada yang bisa ya, bukan semuanya, maksudnya yang berani akan dapat A gitu aja. Tanpa adanya tugas, tanpa adanya kemandirian, cukup absen aja, tanpa ujian. Ya, kita ketemu lagi nanti ngoding bareng. Nah, pokoknya harus sampai bisa bikin web lah ya. Gitu. Siapa? Oke. Ada pertanyaan mungkin Mas Asrul, Mas Saiful? Ada pembahasan atau apa nih? Terserah bebas. Itu kalau misalkan OP-nya udah agak lupa, paling saya lihat-lihat lagi kali ya, Pak. Soalnya OP-nya saya udah agak lupa itu. Dulu pernah ya dulu pakai CI? Bukan CI sih, dulu mah Laravel. Oh, ya udah. Kalau mau langsung Laravel boleh. Tapi versi berapa? Hah? Dulu pakai versi berapa dulu? Laravel 9 atau 10 ya lupa. Oh, baru kemarin Laravel 9 mah. Itu yang sempat terjadi di tempat hosting web tuh. Oh, ya. Oke. Ya boleh, kalau mau pakai Laravel 9 boleh. Gak apa-apa. Tapi kita sebentar. Kalau di sini kita bisa pakai CI ya. Bisa pakai CI nanti. Kenapa pakai CI 3 ya? Nah, karena lebih mudah ya untuk pemula itu akan lebih enak buat belajar. Kalau mau pakai ini boleh silahkan. Kalau mau pakai Laravel boleh banget malah. Gitu. Siap ya? Siapa? Oke. Kalau video saya lengkap semua kok ya. Video learning saya lengkap. Kalau Udah sudah bingung download bisa gitu lagi. Di download malah. satu Oke, play. disimpan boleh. Oh, saya kan di channel saya juga ada tuh ya. Kalau mau disimpan juga boleh. Di subscribe juga boleh, terserah. Satu play. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ada lagi? Kamu cek, aku belum cek. Enggak, sekarang. Iya, aku tahu. Aku udah tahu. Kalau monitor itu CI itu kan berarti harus dimasukin ke HTTP. Ya gimana? Bisa diulangi? Kalau CI ke htdoc. Kalau Laravel kan bikin folder sendiri itu. Oh ya, paham. Laravel itu kan kita bikin apa ya? Sendiri Server gitu kan. sendirilah ya. Gitu. Nah, kalau CI 3 itu di htdoc, kalau CI 4 itu mirip seperti Laravel sama. Mirip-mirip kok. Nah, yang kita bahas itu kan CI 3 tuh. Nah, CI 3 kita di htdoc. Cuman tadi ingat examnya harus di downgrade ya. Karena kita pakai CI lawas ya. CI 3 itu 2015 apa ya? Lama banget. Gitu. Jadi downgrade dulu ya, CI apa? Examnya. Itu Mas Epul. Ini kalau dulu pernah belajar framework ya, insya Allah bisa lah. Diingat-ingat lagi. Gitu lagi ya, siap lah. Insya Allah, amin. Sempat sih lupa belajar di BWA Larakem, tahu nggak Pak? Saya malah baru pernah dengar ya. Itu di tempatnya Mas Epul di sana atau online? Enggak, itu iya online. Saat Apa kerja namanya dulu tadi? BWA Larakem. PWA. BWA. Bisa Itu diketik mungkin? Saya penasaran deh. Coba diketik di chat deh, coba. Saya penasaran. Saya soalnya di Laravel juga kurang terlalu ekspor gitu.
Oke, Lara Camp. Keren. Jadi cuma ini kayak apa ya? Kalau ini tuh les gitu, les online Build with Angga, benar. gitu. Oke, Build with Angga, les online. Oh, ini ya. Menarik. Laravel 8. Loh, kok 8? Udah lama. Sebentar. 8 udah lama ini. Lara Camp. Itu dari awal tergantung ini ambil kelasnya. Oh, gitu. Oke. Keren banget nih kalau udah. Tapi tinggal dilatih lagi ya. Itu keren kok kalau udah bisa. Oke. Terima kasih informasinya, Mas Saiful. Ya, nanti bisa saya share juga ke teman-teman ya kalau mau belajar camp ya, versi camp boleh. Oke, mungkin cukup ya. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Insya Allah kalau Mas Saiful udah kebayang semua, tinggal di selesai gitu. Nanti kita ketemu lagi di minggu lusa, insya Allah sore atau habis subuh, pokoknya kita nanti lihat waktunya lah ya. Saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang salah. Kalau misalkan ada penjelasan yang salah, mohon diluruskan gitu aja. Sampai jumpa lagi. Mari kita akhiri, kita tutup dengan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat berpuasa.